Ada yang tahu di mana itu posisinya, bro? Saya nemu di Twitter, di akun X. Allah ya karim. Siapapun dia itu bagian dari orang-orang yang nggak waras, terganggu jiwanya, baik dalam konteks psikis maupun dalam konteks agama. Nggak begitu caranya, bro. Atau mungkin orang yang tidak sabar sedang menunggu ketemu dengan 70 bidadari. Jadi berharap kepengen ditabrak motor atau mobil di tengah jalan raya sebesar itu dia. Allah ya karim. Masih ada ya orang-orang model begituan. Goblok. Kalau di Indonesia ya orang warasnya nggak kuadrat tapi 10. Wong di Indonesia masjid musola hampir tiap RT RW ada kok. Lah ya, hampir tiap RT RW ada. Kalaupun nggak ada masjid, ya, dulu di tempat-tempat yang bisa buat sholat banyak. Di kantor polisi, di kantor balai desa, atau di manalah yang bisa buat sholat, yang penting dijamin sekiranya bersih, suci. Justru sholat di tengah jalan itu nggak boleh, bro. Mengganggu keamanan kepentingan umum, berbahaya, nggak boleh ya sholat di tengah jalan raya itu nggak boleh. Di kuburan, di atas kuburan nggak boleh. Ya gue. Makanya siapa muda itu bagian orang yang tidak waras. Kalau dia waras berarti orang goblok gitu aja. Seandainya dia orang waras berarti orang goblok, orang mabuk agama. Orang lagi semangatnya agama tapi belum cukup ilmu pengetahuannya, ya begitu itu. Kalau Anda ya saudara-saudaraku semuanya suatu saat menemukan kejadian kasus semacam itu, Anda nggak usah ragu-ragu. Kalau Anda di mobil, segera menepi, parkir, ajak teman lain, seret itu orang itu. Iya, serius. Seret orang itu, tepikan. Kalau ngelawan, tempuling di sana. Ya. Demi apa? Demi menyelamatkan dia sendiri dan demi menyelamatkan orang lain, banyak orang pengguna jalan yang lain. Iya. Jangan dibiarkan begitu, kasihan. Ya, kalau Anda melihat begituan lagi di tengah jalan, jangan dibiarkan. Kasihan pengguna jalan dan kasihan dia sendiri. Jadi segeralah kalau Anda menemukan kasus semacam itu dimanapun, segera berhenti, tarik aja. Kalau bopong aja, geret dengan bersama orang lain, lemparkan ke pinggir jalan. Kalau ngelawannya di pinggir jalan ada selokan, keburuan selokan di sana. Cuman biar nggak ngulangin perbuatannya, nggak bener begitu. Itu hanya orang kucluk yang melakukan itu. Ya, Allah ya karim. Beribadah itu nggak boleh mengganggu kepentingan publik ya. Kepentingan umum itu di atas segala-galanya. Iya, walaupun pengajian sekalipun. Iya, sekali lagi pengajian umum sekalipun. Kalau bisa, jangan pernah kemudian mengganggu kepentingan publik yang lain. Termasuk misalkan yang di jalan-jalan. Kalau bisa jangan. Karena Anda bersamaan dengan perbuatan baik Anda, bersamaan dengan itu mengganggu hajat orang banyak, mengganggu lalu lintas. Ya, kita kan tahu kan umat Islam bahwa menyingkirkan ranting di tengah jalan itu bagian dari iman. Ya, cabang iman yang paling lemah, yang paling kecil itu. Menyingkirkan aral, menyingkirkan sampah, menyingkirkan ranting kayu di tengah jalan. Itu bagian dari keimanan, bagian dari ajaran agama. Agar tidak membahayakan orang lain, agar tidak mengganggu pengguna jalan. Itu kan salah satu prinsip yang kita harus tahu. Makanya apalagi dengan sengaja menghalang-halangi jalan, dengan sengaja menghalang-halangi hajat orang banyak pengguna jalan karena gara-gara
pengajian walaupun baik, kemudian banyak orang terganggu. Itu nggak boleh bro dalam agama. Nah itu ya, apalagi ini, termasuk ini, sholat di tengah jalan, udah banyak kasus kan, banyak foto, banyak video yang kita temukan, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lain. Itu adalah kelakuan orang-orang yang tidak tahu agama. Itu biasanya mendalilkan as-sholatu ngala waktiha, kan begitu. Ingin sholat tepat pada waktunya. Begitu adzan, Allahu Akbar, langsung kudu dimanapun tempat dia sholat. Di jalan raya sholat itu tabrak ndase lah dari nggak begitu caranya lah. Agama juga mengatur ada rukhsah, ada keringanan. Iya memang lebih afdol as-sholatu ngala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Begitu masuk waktu sholat, kalau memungkinkan Anda di rumah, di kantor langsung, itu bagus. Tapi kalau sedang di jalan atau pada situasi yang sulit, ya tidak harus. Itulah maka agama mengatur ada rukhsah, ada keringanan. Kalau Anda bepergian jauh, ada rukhsah namanya jamak qashar. Ya, sholat zuhur bisa dijamak, digabung dengan sholat ngasar. Sholat ngasar, begitu, atau sholat ngasar bisa digabung dengan sholat maghrib, maghrib dengan isya, sesuai konteks waktunya, gitu ya. Bahkan diringkas yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat bisa. Kali kalau maghrib nggak bisa dikosor ya, maghrib nggak bisa dijadikan 2 rakaat, maghrib ya tetap 3 rakaat. Itu kan konteksnya bahwa agama itu mempermudah kita sebenarnya. Agama itu bukan untuk mempersulit, tapi mempermudah. Ya, itu prinsipnya. Tapi walaupun demikian bukan kemudian menggampangkan jangan. Tetapi prinsipnya agama tidak mau mempersulit hambanya, tidak mau mempersulit umatnya. Tapi jangan dianggap serba mudah semua. Pokoknya ada konteksnya lah gitu ya. Ada konteksnya. Kalau lagi di situasi sulit, perjalanan jauh ya, agama mengatur. Ada sholat jamak, ada sholat qashar gitu. Jadi nggak usah harus memaksakan diri sholat. Lagi di kuburan ada langsung wudhu sholat di atas kuburan. Itu namanya orang tahu satu sisi tapi tidak tahu di sisi-sisi yang lain. Itulah pentingnya luasnya wawasan, luasnya pengetahuan, biar tidak bertabrakan dengan prinsip yang lain. Anda menjalankan agama tapi bertabrakan dengan larangan agama yang karena Anda belum tahu. Nah, gitu ya. Misalkan saya semangatnya sholat, habis sholat ngasar, habis sholat subuh, sholat sunat berpuluh-puluh rakaat. Nggak boleh. Ya sholat subuh, nggak boleh sholat sunat sampai terbit waktu duha. Begitu juga pasca atau setelah sholat ngasar nggak boleh sholat sunat. Sholat sunat ya nggak boleh sampai masuk waktu maghrib. Gitu. Jadi beribadah beragama itu tidak boleh semaunya sendiri, ada tuntunannya, ada aturannya. Nggak bisa, jangan pakai nafsunya sendiri. Itulah pentingnya belajar, pentingnya ngaji biar kita tahu rambu-rambu itu banyak, jangan hanya tahu satu rambu kemudian nabrak rambu-rambu yang lain, begitu. Nah, bagaimana caranya? Ya belajar terus, belajar terus. Jangan hanya berdalih balighungani walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, ternyata yang disampaikan saking semangatnya nabrak ayat dan rambu-rambu yang lain. Ya itu saja saya kira intermezzo tapi penting juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.